Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Dewi Nugrahini, Ellen Sifta Putri Kartika, Siti Risalatul Hasanah, dan Vivi Novitasari. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai penafsiran Al-Quran tentang moderasi Islam. Islam adalah agama yang moderat dalam pengertian tidak mengajarkan sikap ekstrim dalam berbagai aspeknya. Pengertian ini didasarkan atas pernyataan dalam salah satu ayat Al-Quran yang memberikan tuntunan hidup kepada umat Islam. Yang dimaksud dengan moderat yaitu suatu pandangan pemikiran yang tidak membenarkan dan menolak terjadinya kekerasan atas nama negara, seperti kasus terorisme yang disebut sebagian kalangan sebagai aksi jihad. Kasus terorisme dalam beberapa tahun ini menjadi peristiwa yang sedang gencar dan marak-maraknya. Di sisi lain, Islam mengajarkan untuk bersikap moderat sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Tetapi di sisi lain, Islam moderat dengan perkembangan zaman seperti ini sudah tidak nampak lagi wajah Islam yang moderat. Maka dari itu, para mufasir yang tidak sedikit membahas mengenai moderasi Islam dalam kitab tafsirnya. Salah satu mufasir yang membahas ayat-ayat wasatiyah adalah Imam Nasim. Beliau dikategorikan sebagai mufasir kontemporer karena kitab tafsirnya ditulis mulai dari tahun 1989. Kitab tafsir ayat suci lainnya Panen yang terdiri dari 30 jilid, beliau menulis dengan menggunakan bahasa Sunda beraksara Romawi orisinal. Penafsiran yang dimunculkan oleh Imam Nasim dapat menyentuh semua kalangan. Karena dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, beliau menggunakan bahasa dan analogi yang mudah dipahami. Imam Nasim muncul dan melakukan pembahasan terhadap ayat-ayat wasatiyah dalam tafsirnya dengan penafsiran yang relevan dengan konteks sekarang ini. Wasatiyah adalah ajaran Islam yang mengarahkan umatnya agar adil, seimbang, bermaslahat, dan proporsional atau sering disebut dengan kata moderat dalam semua dimensi kehidupan. Wasatiyah atau moderasi saat ini telah menjadi diskursus dan wacana keislaman yang diyakini mampu membawa umat Islam lebih unggul dan lebih adil, serta lebih relevan dalam berinteraksi dengan peradaban modern di era globalisasi dan revolusi industri, informasi, dan komunikasi. Wasatiyah Islam bukanlah ajaran baru atau ijtihad baru yang muncul di abad 20 Masehi atau 14 Hijriah. Tapi, wasatiyah Islam atau moderasi Islam telah ada seiring dengan turunnya wahyu dan munculnya Islam di muka bumi pada 14 abad yang lalu. Hal ini dapat dilihat dan dirasakan oleh umat Islam yang mampu memahami dan menjiwai Islam sesuai dengan orisinalitas nasynya dan sesuai dengan konsep dan pola hidup Nabi Muhammad SAW, sahabat, dan para salaf saleh. Wasatiyah Islam atau moderasi Islam dalam penafsiran Al-Quran. Al-Quran telah disepakati secara konsensus atau ijma oleh para ulama Islam setiap generasi dari masa Rasulullah SAW sampai kiamat, bahwa dia adalah referensi utama dan tertinggi dalam Islam, baik secara akidah dan syariat maupun secara ilmiah. Al-Quran telah menjelaskan dengan mendasar, akuratif, dan relevan tentang hakikat arah pemikiran wasatiyah dalam kehidupan umat Islam pada banyak ayat dalam Al-Quran. Dari isyarat Al-Quran ini, lahirlah pandangan-pandangan dan konsep serta manhaj moderasi Islam dalam setiap aspek kehidupan umat. Lalu, bagaimana pengertian dan hakikat wasatiyah menurut Al-Quran? Muhammad Ali As-Salafi 2007 Masehi telah menulis dengan baik dan mumpuni tentang manhaj al-wasatiyah dalam Al-Quran lewat tesis magisternya di Universitas Darman Sudan yang diterbitkan oleh Muassasah Iqra, Mesir tahun 2007 dengan judul Al-Wasatiyah fil Quran Al-Karim. Menurut As-Salafi, bahwa akar kata wasatiyah terdapat dalam 4 kata dalam Al-Quran dengan arti yang hampir mirip-mirip. Wasatiyah bermakna sikap adil dan pilihan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladina hadawwa wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha binnasi laraufur rahim. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143.
Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan makna umatan wasatan dalam ayat ini adalah keadilan. Hadis riwayat Tirmizi Sahih. At-Tabari juga menjelaskan bahwa makna wasatan bisa berarti posisi paling baik dan paling tinggi. At-Tabari mengutip Ibnu Abbas, Mujahid dan Atta saat menafsirkan ayat 143 berkata, umatan wasatan adalah keadilan, sehingga makna ayat ini adalah Allah menjadikan umat Islam sebagai umat yang paling adil. Al-Qurtubi berkata, wasatan adalah keadilan, karena sesuatu yang paling baik adalah yang paling adil. Ibnu Katsir berkata, wasatan dalam ayat ini maksudnya paling baik dan paling berkualitas. Para ahli tafsir lain seperti Abdurrahman As-Sadi dan Rasyid Ridho menafsirkan bahwa makna wasatan dalam ayat ini adalah keadilan dan kebaikan. Selanjutnya adalah wasatiyah bermakna paling baik dan pertengahan. Hafidhu ala sholawatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Para ahli tafsir seperti At-Tabari berkata bahwa maksudnya adalah sholat asar, karena terletak di tengah-tengah sholat lain antara subuh dan zuhur serta maghrib dan isya. Al-Qurtubi berkata, al-wusta bentuk feminis dari kata wasot yang berarti terbaik dan paling adil. Menurut Ibnul Jauzi, maksud ayat ini ada 3 makna. Pertama yaitu terkait dengan sholat yang terletak pada pertengahan, kedua paling tengah ukurannya, dan ketiga karena paling afdol kedudukannya. Jadi tidak ada kata makna lain dari kata wusta dalam ayat ini selain paling tengah, paling adil, dan paling baik. C. Wasatiyah bermakna paling adil, ideal paling baik, dan berilmu. Qala awsatuhum alam akul lakum laula tusabbihun, yang artinya, berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka. Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu? Quran Surat Al-Qalam ayat 28. Ibnu Abbas radhiyallahu an dan At-Tabari berkata, bahwa yang dimaksud dengan kata awsatuhum adalah orang yang paling adil dari mereka. Al-Qurtubi menafsirkan ayat 28 surat Al-Qalam ini adalah orang yang paling ideal, paling adil, dan paling berakal, serta paling berilmu. Dalam ayat ini juga dapat disimpulkan bahwa makna dari kata awsatuhum adalah paling adil, paling baik, atau ideal, dan paling berilmu. D. Wasatiyah bermakna di tengah-tengah atau pertengahan. Fa wasatna bihi jam'a, artinya, dan kuda-kuda perang menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Quran Surat Al-Adiyat ayat 5. At-Tabari, Al-Qurtubi, dan Al-Qasimi berkata, maksudnya adalah berada di tengah-tengah musuh. Demikianlah hakikat wasatiyah dalam Al-Quran sesuai dengan penafsiran yang dipercaya dan otoritatif berdasarkan riwayat yang sahih. Dari 4 ayat Al-Quran yang berbeda-beda tentang kata wasatiyah di atas, dapat disimpulkan secara pasti bahwa wasatiyah dalam kalimat dan istilah Al-Quran adalah keadaan paling adil, paling baik, paling pertengahan, dan paling berilmu. Sehingga umat Islam adalah umat yang paling adil, paling baik, paling unggul, paling tinggi, dan paling moderat dari umat yang lainnya. Sekian presentasi yang dapat kami bahas. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.